Setiap pemain sepak bola memiliki tujuan untuk bisa meraih trofi. Selain itu, mereka pasti punya ambisi lain berupa masuk ke tim nasional. Ambisi itu memang sudah menjadi satu keharusan bagi setiap pemain, karena paling tidak, pemain hebat punya cerita dengan negara kelahirannya. Namun begitu, tidak semua pemain punya kesempatan untuk bermain di tim nasional. Entah karena memang kualitas mereka dianggap kurang memenuhi standar, atau bahkan terdapat banyak sekali pemain yang lebih hebat hingga menutup rapat-rapat pemain tersebut untuk bisa tampil di level internasional. Permasalahan itu pun sudah sering terjadi dalam sepak bola. Ada pemain yang punya kualitas terbaik namun tidak pernah punya kesempatan tampil bersama tim nasionalnya. Seperti pada bahasan Starting Eleven kali ini, kami akan menyajikan deretan pemain bintang yang tak pernah dipanggil ke timnas masing-masing. Bek tengah Miguel Britos bergabung dengan Watford yang baru dipromosikan pada awal musim 2015-2016. Sejak saat itu, dirinya pun menjadi andalan klub di kompetisi Liga Premier Inggris. Sebelum tampil selama kurang lebih 4 musim di EPL, Britos lebih dulu mengais pengalaman di kompetisi Serie A sekitar 7 tahun lamanya. Ia yang sempat berseragam Napoli bahkan masuk ke dalam skuad yang memenangkan trofi Coppa Italia tahun 2012 dan 2014. Sebagai seorang bek, Britos punya kemampuan yang tak bisa diremehkan. Namun sayang, Uruguay yang punya bek berkualitas lainnya seperti Diego Godin, Jose Gimenez hingga Sebastian Coates dan Martin Caceres membuatnya tak pernah punya kesempatan untuk tampil di timnas. Di usianya yang sudah menginjak 34 tahun, dirasa sulit baginya untuk mendapatkan panggilan ke timnas. Nama Steed Malbranque begitu dikenal dalam sejarah sepak bola. Datang melalui Akademi Lyon pada akhir 1990-an, Steed Malbranque menjadi pemain sayap asal Prancis yang begitu fenomenal. Dirinya bahkan bisa ditempatkan di posisi yang lebih ofensif. Dia memiliki teknik dan visi yang luar biasa. Saat usianya menginjak 21 tahun, ia lalu putuskan untuk memulai petualangannya di Inggris. Dia bermain untuk Fulham, Tottenham, dan Sunderland. Dalam perjalanannya, ia berhasil memenangkan 2 trofi, yakni Piala Intertoto 2002 bersama Fulham dan Piala Liga 2007-2008 bersama Tottenham. Namun sayang, kualitasnya hanya terpakai di timnas Prancis pada jenjang usia 14 hingga 21 tahun, tanpa sekalipun merasakan bermain di level senior. Ada 2 hal yang membuat Jerman hebat, yakni mobil dan kiper. Dalam hal ini, Steven Klose mewakili produk kiper terhebat yang pernah dimiliki Jerman. Lahir di Dortmund pada tahun 1971, Klose menjadi kiper utama Borussia Dortmund dari 1990 hingga 1998. Dan menjadi penjaga gawang Die Borussen ketika mereka mengalahkan Juventus 3-1 di final Liga Champions 1997. Setelah bermain lebih dari 350 pertandingan untuk Dortmund, Klose menghabiskan 9 musim berikutnya bersama Rangers. Di sana ia tampil dalam 298 pertandingan dan berhasil memenangkan 4 gelar liga. Namun sayang, ia tak pernah punya kesempatan untuk tampil di timnas Jerman, karena pada setiap generasi yang dimulai dari 1990 hingga 2006 ada nama Bodo Illner, Andreas Kottke, Oliver Kahn hingga Jens Lehmann. Si Bison merupakan julukan yang disematkan pada salah satu penyerang terbaik asal Italia, Dario Hafner. Dario Hafner dikenal sebagai penyerang ganas. Ketika bola sudah berada di kakinya, maka kiper lawan dipaksa untuk memungut bola dari gawangnya. Memulai karir profesionalnya di akhir 80-an, karirnya mengalami peningkatan tajam pada era pertengahan 90-an hingga awal 2000-an. Saat tampil bersama Piacenza, ia pernah menjadi momok menakutkan bagi kiper lawan. Bahkan kehebatannya dalam mencetak gol pernah mengantarkannya menuju sebuah penghargaan top skor Serie A.
Namun saking banyaknya pemain berkualitas asal Italia membuat Hafner yang moncer di usia tua tak mendapat kesempatan untuk tampil bersama timnas negeri Pisa. Paulo adalah pemain bertahan yang hebat. Meski ia lebih dikenal sebagai adik Fabio Cannavaro, bukan kualitas mumpuni yang memang ada pada dirinya. Paulo Cannavaro memulai karir profesionalnya bersama Napoli, di mana ia hanya tampil 2 kali sebelum bergabung dengan Parma, salah satu klub terbaik di dunia saat itu. Dia kemudian kembali ke Napoli dan menghabiskan 8 musim di sana, termasuk 7 musim diantaranya menjabat sebagai kapten klub. Paulo Cannavaro menjadi pemain yang tampil bersama timnas Italia di berbagai tingkat dan pernah mendapat 1 panggilan ke level senior. Namun, itu hanya dalam pertandingan persahabatan melawan Afrika Selatan, di mana ia cuma menghabiskan waktu duduk di bangku cadangan. Fink, sama seperti Stefan Kuhl, lahir di Dortmund. Namun, ia tidak pernah memainkan laga bersama tim senior Dortmund. Malah, ia memulai karirnya di SG Wattenscheid dan berhasil membantu tim tersebut mendapatkan jatah promosi ke Bundesliga untuk kali pertama. Dia menghabiskan 3 musim berikutnya sebagai starter reguler di klub Karlsruhe dan sukses mengesankan manajemen Bayern. Namun saat itu usianya sudah menginjak 30 tahun. Dia memang berhasil mempersembahkan 4 gelar Bundesliga, 3 trofi Piala Liga, 1 Piala Intertoto, dan 1 trofi Liga Champions Eropa. Fink juga tampil di final Piala Champions 1999, di mana ia masuk sebagai